Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat hari Minggu nih. Gimana kabarnya di rumah? Semoga pada sehat-sehat ya. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita mau mulai kebaktian kita nih. Tapi sebelumnya, aku mau ngundang dulu ya teman-teman buat saat teduh dulu sejenak. Silakan teman-teman. Nah, teman-teman, untuk memulai kebaktian kita, ayo kita sama-sama nyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk, saudara. Ya, teman-teman, tema kita pada hari Minggu ini adalah kita adalah saudara, yang bakal diambil dari Markus 3 ayat 20 sampai 35. Yang nanti tuh teman-teman bakal diperjelas lagi, bakal diperdalam oleh Pak Pendeta Budi. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk yuk ke dalam doa pengakuan dosa. Teman-teman, sekarang aku undang ya buat berdoa dulu secara masing-masing di rumah. Kita akui yuk dosa kita masing-masing, dan nanti bakal aku tutup nih dalam doa di sini. Silakan teman-teman.
Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami datang ya Tuhan. Kami mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami mungkin belum menjadi anak-anak-Mu yang selalu dengar-dengaran ya Tuhan. Yang selalu taat kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Kami sadar juga ya Tuhan kalau kami kadang-kadang seringkali menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kadang mungkin juga kami pernah meragukan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami ya Tuhan. Kami mau minta maaf ya Tuhan atas segala dosa-dosa yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong ajarkan kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi orang yang lebih baik lagi ya Tuhan. Dapat menjadi anak-anak-Mu yang lebih dengar-dengaran lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sekarang teman-teman, kita dengar berita anugerah yuk. Nah, berita anugerah kita tuh teman-teman diambil dari Mazmur 130 ayat 3 sampai 5. Yang bunyinya adalah, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan-Mu ya Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Nah teman-teman, kan kayak tadi udah mengakui dosa kita. Kita juga udah ngedengerin berita anugerah kita pada hari ini. Sekarang teman-teman, kita mau masuk nih ke dalam khotbah, ke dalam firman Tuhannya sendiri. Tapi sebelumnya, ayo kita sama-sama siapkan hati kita dulu ya teman-teman. Sambil kita nyanyi lagu Above All. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man.
Marilah saudara sekalian kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, yang bersyukur kepadamu kalau pagi ini, yang boleh bersama datang kepadamu dalam ibadah. Yang bersyukur kalau Engkau menerima kami dengan segala keadaan kami. Walaupun secara fisik kami berjauhan, tetapi hati kami Tuhan satukan. Tuhan satukan untuk terarah kepada Tuhan yang mengasihi kami semuanya. Ya Tuhan, saat ini kami juga hendak bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami semuanya, sehingga firman Tuhan ini bermakna bagi kami, khususnya kami merenungkan soal persaudaraan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang menjadi dasar renungan kita kebaktian minggu ini dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat 35. Markus 3 ayat 20 sampai dengan ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatkannya dahulu pada orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat apapun, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita membaca dan memelihara firman dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara sekalian, kita akan merenungkan mengenai saudara. Ya. Siapakah saudara itu? Kalau saya bertanya kepada sekarang yang hadirin di sini ya, saya tanya misalnya kepada Jojo ya, apakah Jojo bersaudara sama Jovi? Jovi bersaudara sama Jojo? Gimana jawabannya?
Gimana Jovi? Kamu bersaudara sama Jojo? Saudara tapi bukan hubungan darah, ya. Jadi saudara atau kalian sudah tahu ternyata saudara itu maknanya macam-macam ya. Biasanya orang memahami saudara itu saudara kandung, hubungan darah biasanya. Ya, saudara itu bisa yang paling kecil saudara kandung ya. Biasa juga saudara dalam arti luas ya sepupu dan seterusnya kita mengatakan saudara. Tapi ada juga pengertian lebih luas lagi kan. Tadi dikatakan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang beriman kita bersaudara ya di dalam Kristus, betul ya. Kita bersaudara, maka seringkali pendeta atau siapapun menyapa kalian saudara-saudara ya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi dianggap saudara. Sebetulnya siapa sih saudara itu? Nah sekarang memang pengertiannya banyak. Sekarang kita lihat berdasarkan teks Alkitab yang kita baca tadi. Ya. Kita akan kembali membaca Markus pasal 3 ayat 34 dan 35. Ya. Markus 3 ayat 34 dan 35. Iya, Tuhan Yesus melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku, inilah saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya. Jadi bagi Tuhan Yesus, yang dipandang sebagai saudara adalah siapa? Adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Ini menarik ya, ini pemahaman Tuhan Yesus ini, pemahaman zaman itu ya, bukan zaman itu ya, dianggap hal yang luar biasa, yang enggak biasa. Ya, kalau sekarang kita mungkin sudah terbiasa sebagai sesama orang beriman bersaudara, tapi pada zaman itu kata-kata ini enggak biasa. Ya, siapapun yang melakukan kehendak Allah Bapa itulah saudaraku, itulah ibuku dan seterusnya. Jadi bagi Tuhan Yesus, saudara adalah manusia siapapun juga yang melakukan kehendak Allah Bapa. Ya. Itu berarti bisa siapapun juga. Ya, kita semua saling bersaudara. Karena kita semua percaya kepada Tuhan, kita semua ingin melakukan kehendak Allah Bapa, dan kita semua dipandang sebagai saling bersaudara. Jadi saudara sekalian, yang pertama yang kita diingatkan adalah sebagai orang percaya, bersaudara itu ya tidak lagi soal saudara, tidak lagi soal sesuku dan seterusnya. Tapi asal orang percaya melakukan kehendak Allah Bapa. Dan sebagai perwujudan adalah gereja, yaitu kita semua. Gereja itu kan persekutuan orang percaya. Ya, persekutuan saudara-saudara yang melakukan kehendak Allah Bapa. Siapapun mereka, boleh mereka masuk di dalam gereja. Boleh mereka masuk dalam persekutuan, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita disatukan sebagai satu keluarga besar. Maka di dalam gereja kita tidak lagi relevan bicara soal suku. Ya. Karena Tuhan membuka tangannya buat siapapun juga, suku siapapun juga, latar belakang siapapun juga, enggak relevan bicara soal suku. Karena semua saling bersaudara. Juga tidak relevan bicara soal status sosial, oh ini kaya, ini miskin, enggak. Siapapun juga yang penting mereka percaya dan masuk dalam satu persekutuannya namanya gereja. Juga tidak relevan bicara, oh, kamu itu orang pandai, kamu ini enggak terpelajar, enggak. Dan inilah indahnya gereja. Persekutuan orang percaya sebagai keluarga Allah. Semua saling bersaudara. Ya, apapun latar belakangnya. Saya seringkali menggambarkan di dalam kehidupan yang nyata pada saat ibadah ya, cuman sekarang ibadahnya kan lagi online ya. Kalau ibadah tatap muka ya kan ada kursi disiapkan untuk semua yang akan hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Oh siapapun mau duduk di manapun boleh ya. Bukan dibagi-bagi yang depan, yang bermobil ya. Yang belakangnya lagi yang ya sepeda motor dan enggak, siapapun juga kamu mau duduk depan, tengah, belakang. Kita sama statusnya di hadapan Tuhan. Ya inilah yang kita perlu hayati. Kita sebagai gereja
persekutuan orang percaya yang melakukan kehendak Allah Bapa, kita adalah saling bersaudara. Ya, maka tidak lagi kita bicara latar belakang suku, sosial, pendidikan, tidak. Ya. Lalu apa konsekuensinya kalau kita itu saling bersaudara? Konsekuensinya paling tidak ada 3. Ya. Yang pertama, kalau kita menyatakan diri sebagai saling bersaudara, seperti dalam saudara kandung kamu punya keluarga masing-masing, kita itu harus apa? Harus seperasaan. Ya, istilah saya seperasaan. Seperasaan itu maksudnya apa? Maksudnya masing-masing anggota keluarga ini ya bisa merasakan satu dengan yang lain. Yang lain susah, saya ikut susah. Lain senang, saya ikut senang. Ya, jadi saling merasakan. Ya, itu kan kita alami dalam keluarga kita kan. Kalau misalnya kita atau saudara atau kalian ya punya kakak atau adik yang sakit, kita ikut merasa prihatin, mendoakan. Sakit ikut merasakan sakit, ya kan. Kita punya ayah ibu sakit, kita juga sebagai anak, ya keluarga besar keluarga, kita juga ikut merasakan sakit atau pergumulan-pergumulan keluarga yang lain, kita ikut merasakan itu. Jadi suka bersama, duka bersama, ada masalah bersama, ikut dirasakan bersama. Ya. Itulah saudara sekalian, kalau kita dikatakan bersaudara, marilah kita belajar untuk bisa mengerti saudara kita, merasakan pergumulan mereka, tahu apa yang jadi masalah, sehingga kita bisa saling menopang, saling menolong, saling mendoakan dan seterusnya. Ya, seperasaan, ikut saling merasakan ya, suka duka bersama dan seterusnya. Itu kiranya juga kita wujudkan dalam persekutuan kita sebagai gereja yang dikatakan bersaudara tadi. Lalu yang kedua, selain seperasaan juga siap untuk menolong, mau menolong ya. Ringan tangan, seperti sekali lagi kita kembalinya bayangannya seperti keluarga inti kita di rumah masing-masing. Kita punya kakak, adik, punya orang tua, kita saling menolong. Ya. Ada adik mengalami kesulitan soal belajar, kita tolong dengan rela, ya, tidak dengan perhitungan. Ya. Kita punya kakak yang sedang sakit, kita menolong. Ya, kita bikinkan makanan, belikan makanan dan seterusnya. Kita dampingi, kita doakan, kita siap menolong. Apalagi orang tua, ya kalau orang tua tuh melihat anaknya sakit, orang tua ini bingung sekali. Kalau orang tua melihat anaknya sakit, orang tua ini walaupun malam, saudara sekalian tengah malam, anaknya panasnya tinggi, nggak bisa tidur, muntah-muntah, segera bangun orang tua, membawa ke rumah sakit. Ya. Mungkin waktu kamu bayi, siapa tahu dulu ada pergumulan sakit tengah malam, ayah ibumu pasti. Ya. Akan rela berkorban, tidak lagi dengan perhitungan, tengah malam ya, ini kemalaman masih ngantuk ya, enggak. Nah, dengan rela hati ya, membawa anak ke dokter, ke rumah sakit dan seterusnya. Ya, di sini ada ibu ya, Ibu Pungki, penatua kita, punya anak pasti ngalami sebagai orang ibu. Bagaimana semalaman enggak tidur menjaga anak yang panas, yang gelisah. Ya, jadi inilah saudara sekalian, bersaudara itu tidak memperhitungkan lagi untung dan rugi. Ya, yang dilakukan adalah apa yang bisa saya lakukan untuk yang sedang pergumulan, sedang susah dan seterusnya, siap menolong. Ya. Nah, kita sebagai gereja diharapkan juga seperti itu. Kita terutama khususnya dalam konteks kita kan remaja pemuda, belajarlah untuk saling peduli. Ya. Saling merasakan, kalau ada anggota kita ada pergumulan, ya cobalah disapa. Ditelepon, di WA, didoakan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, apalagi kalau dalam situasi pandemi ini memang terbatas ya. Tapi paling tidak melalui media sosial kita masih bisa saling sapa lah. Ya, khusus yang aktivis-aktivis ini kita yang hampir tiap minggu ketemu, ya mari kita tunjukkan kasih persaudaraan kita. Ya. Lalu yang ketiga, saudara sekalian, konsekuensi dari persaudaraan adalah bersatu. Ini penting bersatu. Ya. Itu juga disinggung Tuhan Yesus di dalam
bacaan tadi ayat 24 dan 25 ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus kan dituduh ya, dituduh oleh ahli Taurat orang Farisi yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Yesus ini kerasukan setan. Beelzebul itu semacam kepalanya setan itu ya. Dituduh kerasukan setan. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus mengusir setan kan gitu dikatakan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan seterusnya. Tuhan Yesus menanggapi ya tenang-tenang aja. Bagaimana mungkin setan saling berlawan dengan setan? Ya. Kalau saya tadi mengusir setan, lalu dikatakan saya mengusir setan dengan kuasa setan. Ya bagaimana mungkin setan dengan setan saling berlawanan? Ya itu kan akan melemahkan. Itu dikatakan pada ayat 23 sampai dengan 25 ya, saya baca ya. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Ya. Jadi rumah tangga atau keluarga tadi kalau terpecah-pecah, katakanlah orang tua pengennya begini, anak pengennya begitu, ya, tidak bisa seperasaan, tidak bisa saling memahami, ya hancurlah keluarga itu. Merasa nggak damai orang tinggal di sana. Juga sebagai gereja juga sama. Kita sebagai keluarga besar, keluarga di dalam Kristus, kalau maunya begini, situ maunya begitu, ya tidak bisa dibicarakan dengan baik, saling menjatuhkan, saling menyalahkan, ya, saling dendam, saling bermusuhan, terpecah-pecah, ya nggak jadi keluarga itu akan hancur. Ya. Maka kita harus belajar bersatu supaya kita kokoh kuat, bukan bersatu supaya kita bisa menghancurkan orang lain, bersatu supaya kita kuat melakukan yang baik. Ya, supaya kita kuat melakukan yang baik. Kita akan lihat contoh bagaimana keluarga Tuhan Yesus, bagaimana mereka seperasaan, bagaimana mereka siap menolong, bagaimana mereka siap bersatu. Ya, tadi kan ceritanya kan Tuhan Yesus setelah melayani itu kan banyak dikerumuni orang banyak ya. Ayat 20 tadi kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun enggak sempat. Banyak orang datang ke Tuhan Yesus. Dan masuk suatu rumah semua diikuti, saya makan saja dikatakan enggak sempat, coba bayangkan. Nah, lalu bagaimana keluarga Tuhan Yesus? Ya ini yang menarik ya. Jadi ayat 21 waktu itu kaum keluarganya mendengar hal itu. Mereka datang hendak mengambil Tuhan Yesus. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Kata mereka itu maksudnya orang banyak ya, bukan kata saudara Yesus. Kata orang banyak ini mendengar, oh, Tuhan Yesus itu kok enggak waras. Wah ini bagi keluarga Tuhan Yesus, ibu dan saudara-saudaranya, oh ini menjadi satu pergumulan ini. Ini yang saya katakan bagaimana bisa seperasaan. Ya keluarga ini bisa merasakan, wah kalau ada katakanlah ibu Yesus, Maria ya, mendengar suara anaknya Tuhan Yesus, wah dianggap enggak waras, aduh bagaimana merasakan itu sebagai seorang ibu enggak enak gitu ya. Lalu mengajak saudara-saudara yang lain, nah ini sedikit catatan saudara sekalian. Ini bedanya ada beberapa tafsir soal saudara Tuhan Yesus itu siapa. Kalau ibu kan jelas Maria. Kalau dikatakan ibu dan saudara-saudaranya seperti dikatakan tadi pada ayat 31, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Ibu itu jelas Maria, kalau saudara-saudara itu siapa? Ya ini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan ya saudara kandung, ya waktu itu punya saudara kandung. Tapi ada yang mengatakan saudara dalam arti luas, ya, karena keponakan, saudara sepupu itu pun juga kata aslinya sama saudara, ya. Jadi kita mungkin tidak perlu terlalu jelima di situ. Ya, yang jelas adalah saudara, entah kandung, entah saudara sepupu, entah kerabat. Yang penting itu bersaudara, ya. Mereka itu bersatu dengan Ibu Yesus, lalu ingin katakanlah sepertinya menyelamatkan Tuhan Yesus. Karena dituduh yang macam-macam, gila, mengusir setan, kerasukan setan dan seterusnya. Ya. Maka keluarga Yesus, ibu dan saudara-saudaranya ini datang.
ya, datang untuk mau ketemu Tuhan Yesus, mungkin dia mau ya diambil lah kira-kira gitulah, mungkin supaya diselamatkan katakanlah gitu. Itu maunya mereka keluarga Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus punya misi tertentu karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Misi Tuhan Yesus adalah memang menyampaikan kabar baik. Ya. Dia lalu mengatakan, saudaraku ya tadi semua yang percaya melakukan kehendak Bapa. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak terpancing, wah dikatakan kerasukan roh setan, ya. Tidak terpancing soal itu. Yang penting dia melakukan kehendak Allah Bapa, memberitakan Injil kasih. Apapun kata mereka yang penting melakukan kehendak Bapa. Dan semua ini adalah saudara-saudaraku kalau mereka mau melakukan kehendak Bapa, ya. Itulah posisi Tuhan Yesus. Dan posisi Tuhan Yesus ini kiranya juga menjadi posisi kita semua. Kita memandang semua orang adalah bersaudara di dalam Kristus yang melakukan kehendak Allah Bapa. Ya, maka kita bisa saling merasakan tadi, siap menolong, ya. Kita juga bisa saling bergandengan tangan dalam pelayanan ini, saling bersatu, ya. Kalaupun dalam pelayanan persaudaraan ada salah paham, konflik, ya cobalah diselesaikan dengan baik. Ya, jangan sampai konflik salah paham ini akhirnya membuat kita terpecah-pecah, enggak lah. Ya, anggaplah konflik salah paham, ya katakanlah keributan, katakanlah ada hal yang tidak enak, anggaplah ini pelajaran bagi kita. Latihan bagi kita bagaimana kita bisa mengatasi itu semua. Khususnya para remaja pemuda kalian semua, ya. Masalah yang kamu hadapi entah masalah pribadi atau masalah dengan orang lain, anggaplah itu satu pelajaran. Ujian bagi kamu bagaimana mengatasinya ini. Nanti dalam kehidupan kita ke depan akan ada banyak masalah pergumulan yang harus kita hadapi. Dan kita tidak boleh mundur melarikan diri. Lalu tidak ke gereja, tidak. Hadapilah dengan baik. Ya, di sana kita akan semakin dewasa dan dewasa. Jadi saudara-saudara, pada minggu ini kita diingatkan, kita mesti bersyukur, bersukacita. Kita tidak sendiri dalam hidup ini. Ada banyak saudara-saudara kita seiman. Ya. Ada banyak saudara-saudara saling mendukung. Dan marilah kita hidup dengan baik. Satu dengan yang lain. Ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak, saudara sekalian. Kita masuk dalam waktu hening doa pribadi sejenak. Sambil merenungkan firman Tuhan, mensyukuri kita bersaudara satu dengan yang lain, dan akan hidup dengan saling mengasihi, peduli satu dengan yang lain. Amin. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau memberikan saudara-saudara yang banyak kepada kami semua
dari berbagai latar belakang. Ini adalah anugerah Tuhan, kami tidak sendiri. Kami bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain di dalam Kristus. Bersama melayani Tuhan, bersama hidup di tengah dunia ini, bersama-sama mewujudkan kasih Kristus. Khususnya dalam konteks berjemaat atau bergereja di GKI Taman Cibudut Bandung, kami bersyukur memberikan saudara-saudara kami tidak hanya sekedar kawan, tapi juga saudara seiman, di mana kami dari berbagai macam latar belakang boleh Tuhan satukan kami. Ya Tuhan, berkatilah kami semua para remaja pemuda-Mu. Biarlah mereka Tuhan pakai untuk menjadi alat-alat Tuhan mewujudkan kasih, perdamaian, keadilan, kebenaran dimanapun mereka berada. Berkatilah anak-anak-Mu ini ya Tuhan dalam studi mereka, sehingga mereka boleh membekali diri dengan baik untuk masa kini dan masa depan. Yang sudah bekerja Tuhan juga berkati, sehingga pekerjaan itu boleh menjadi hal yang bermakna untuk kehidupan mereka semuanya. Berkatilah pelayanan mereka, sehingga mereka terus bersyukur, sehingga melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan, kalau ada pergumulan-pergumulan, masalah-masalah, biarlah Tuhan juga tolong mereka, agar mereka boleh menghadapinya di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau ada di antara kami yang sudah lulus, juga mau sekolah yang lebih tinggi lagi, atau mau bekerja, Tuhan pimpin mereka semuanya. Sehingga pekerjaan mereka, sekolah yang lebih tinggi ini, boleh sesuai dengan rancangan Tuhan yang indah bagi mereka semuanya. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Taman Cibudut Bandung. Dalam situasi pandemi ini Tuhan terus kuatkan iman kami semuanya. Sarana-sarana media yang dipakai, online, YouTube dan seterusnya Tuhan pakai untuk membangun iman jemaat-Mu, sehingga kami terus bersatu di dalam Kristus. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pergumulan bangsa kami khususnya dalam mengatasi pandemi virus corona. Oh Tuhan, berkatilah gerakan massal vaksinasi, sehingga semuanya bisa tervaksinasi pada saatnya nanti, mayoritas, sehingga bisa memberikan kekebalan secara bersama. Kiranya semuanya juga boleh menerapkan protokol kesehatan dan berikan hikmat kepada Menteri Kesehatan, stafnya dan semua jajaran, baik dari pusat sampai dengan daerah, sehingga boleh dengan serius ikut membantu mengatasi pandemi virus corona ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak karena virus corona ini, terdampak di dalam pekerjaan, ekonomi, dan segala macam. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, keteguhan kepada mereka, dan terus tidak putus asa berjuang, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal lagi dicoba, sehingga mereka juga tetap mau jalan keluar masa depan mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, saya panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya teman-teman, sekarang kita mau masuk nih ke persembahan kita. Nah, persembahan kita pada hari ini diambil dari Ezra 2 ayat 68 sampai 69. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan, sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Nah, teman-teman, bagi yang mau mempersembahkan persembahannya, nanti bakal ditayangkan nih kode QR. Teman-teman bisa langsung scan ya. Nah teman-teman, ayo sekarang kita berdoa yuk untuk persembahan kita hari ini. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan atas segala berkat dan juga penyertaan-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar ya Tuhan, tanpa pemberkatan, tanpa penyertaan diri-Mu,
kami mungkin aja ya Tuhan, hari ini gak bisa bangun lagi. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan pemberkatan-Mu ya Tuhan, dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami mempersembahkan ya Tuhan persembahan ini. Ya Tuhan, persembahan ini tolong ya Tuhan berkati supaya dapat digunakan ya Tuhan dengan baik untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita udah mau masuk nih ke dalam penghujung kebaktian. Tapi sebelumnya, ada beberapa hal nih yang aku mungkin mau review lah bagi ke teman-teman beberapa hal yang aku dapat dari khotbah yang tadi. Nah, jadi itu kan gini ya teman-teman, gereja kan adalah persekutuan orang percaya nih, yaitu persaudaraan orang percaya. Kita adalah saudara. Jadi itu teman-teman, status sosial, kondisi ekonomi, perbedaan suku bangsa, besaran persembahan, gak relevan sebetulnya, karena kita adalah saudara. Nah, dalam persaudaraan ini, seharusnya kita satu rasa. Kalau ada yang sedih, kita juga ikut berempati. Kalau ada yang sakit, kita juga harus ikut mendoakan yang peduli. Kalau senang ya senang bareng, kalau sedih ya sedih bareng. Nah, teman-teman, seharusnya tuh dalam gereja ini kita saling topang menopang. Nah, teman-teman, aku mau ngaitin juga nih. Kan sekarang kita lagi masa pandemi kayak gini kan, kita belajar di rumah, kerja di rumah. Kadang-kadang kita ngerasa ini kan ya, mungkin banyak pergumulan yang kita alami dalam masa-masa ini. Nah, tapi teman-teman, aku mau ingetin lagi, kalian gak sendiri kok. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada pergumulan gimana-gimana, aku mau ngaitin ini aja sih sebetulnya. Kalian boleh kok, kalau misalnya ada hal yang berat di hati, boleh cerita. Mungkin boleh tuh cerita ke Kanatan, kalau enggak ke Kabela, pembina-pembina kita tuh di remaja dan pemuda. Kalau enggak mungkin teman-teman juga yang mau cerita ke teman-teman yang lebih sebaya, mungkin boleh kok cerita ke kita nih. Nah, teman-teman, terus tadi aku juga dapat lagi nih, kan kita udah satu rasa. Nah, kita juga harus saling tolong-menolong, gak ada untung rugi. Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita seharusnya, bikin kita tuh kayak gitu. Nah, terus kita juga dalam bersaudara ini, kita harus bersatu. Nah, kalau bersatu, kita tuh kuat. Nah, supaya kita kuat melakukan yang baik. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya ada yang punya pergumulan, boleh kok cerita aja. Siapa tahu juga nih, dari kita-kita nih bisa ngebantu. Nah, terus teman-teman aku juga dapat nih satu hal lagi. Nah, kan Pak Burito tadi pernah ngomong kayak gini. Dalam kehidupan kita ada pergumulan. Ayo teman-teman, mungkin berat ya pergumulan ini, tapi kita nggak boleh lari. Kita harus hadapi. Karena dengan menghadapi pergumulan ini, kita bakal lebih dewasa. Jadi teman-teman yang sabar ya, pasti bakal ada jalan keluarnya. Nah teman-teman, sebagai lagu penutupan kita, marilah kita bernyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Saat teduh untuk kita semua. Ya teman-teman, kan kebaktian kita udah selesai nih. Jadi selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga ya untuk selalu jaga protokol kesehatan. Pakai masker ya teman-teman kalau keluar. Sering-sering tuh pakai hand sanitizer. Oke teman-teman, tetap sehat ya. Selamat hari Minggu.